Melayu itu artinya anak haram. Tapi dalam bahasa Indonesia, gampang adalah mudah. Mudah, Jadi ya jangan betul. sembarangan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Gimana jiran tetangga Uncle, kalian teman-teman sahabat Uncle yang berada di Indonesia? Semoga Uncle mendoakan sehat-sehat dan dipermudahkan segala urusan insya Allah guys. Oke guys, reaction kita pada kali ini adalah berkenaan tentang yaitu dengan judulnya perbedaan bahasa Melayu Malaysia versus Indonesia. Vlog TKI, TKI, tenaga kerja Indonesia. Saatnya orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Kayaknya gitu ya. Oke, dan ini juga merupakan dari channel yaitu channel Amalia Zaida. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe channel Amalia Zaida guys. Oke guys, saatnya pada hari ini kita akan melihat perbedaan bahasa Melayu Malaysia versus Indonesia. Dan saya disclaimer guys ya, awal-awal Uncle disclaimer bahwa perkara ini bukanlah perbandingan guys ya, bukan perbandingan, tetapi lebih ke arah kepada ataupun cenderung kepada beredukasi, mendidik, dan kita ingin lebih mengetahui ya bagaimanakah dan apakah ayat-ayat ataupun pemahaman perbedaan bahasa Melayu Malaysia versus Indonesia. Kita fikir yang baik-baik, kita fikir yang positif supaya apa sahaja ilmu yang kita dapat apabila kita positif, minda yang baik, ilmu yang kita sampaikan itu insya Allah akan melekat dalam hati kita semua guys. Tapi sebelum itu jangan lupa guys ya, selepas saya reaction video ini nanti saya akan komentar di ujung di video nanti selepas ini guys. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Hai, Amalia Zaida. Subscribe. Assalamualaikum Hai. semua. Kembali lagi di Waalaikumsalam channel YouTube aku, warahmatullahi Amalia wabarakatuh. Zaida. Di video kali ini aku mau bahas tentang 20 kata dalam bahasa Melayu yang memiliki bunyinya sama dengan bahasa Indonesia, tapi memiliki arti yang jauh berbeda. Oh, oke. 20 kata yang akan kita belajar guys ya. Oke. Baik. Like, subscribe. Jadi, apa aja sih kata-katanya? Mari Apa kita dia? mulai. Tonton videonya sampai selesai ya, jangan di skip dan Siap. gak ketinggalan informasinya. Kata yang pertama dalam bahasa Melayu adalah Pontianak. Jadi Pontianak kalau dalam bahasa Melayu itu adalah hantu perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kota di daerah Kalimantan. Oh, Selanjutnya Pontianak, itu kota ada Kalimantan. kereta. Saya ada satu orang kawan nih guys ya, dia berasal dari kota Pontianak, selalu hadir ya dalam ruangan kolom komentar saya, yaitu namanya Dedi Gunawan kalau saya tidak silap ya, selalu memberikan komentar dan dia mengatakan dia berasal dari kota Pontianak. Saya pun mula-mula kaget juga ya guys ya, Pontianak, kota Pontianak, adakah kota Pontianak? Rupa-rupanya ada guys, yaitu bertempat di Kalimantan guys ya, jiran tetangga kami guys ya, yaitu Sabah, Sarawak, Kalimantan. Rupa-rupanya saya tahu ya guys, kota Pontianak. Siap. Dalam bahasa Melayu, kereta itu adalah mobil. Tapi Mobil. dalam bahasa Betul. Indonesia, kereta itu adalah kereta api, kereta listrik. Oh, kereta kayak api. gitu. Jadi kereta di sini dengan api. kereta di Indonesia itu berbeda ya. Next selanjutnya adalah senang. Senang itu Bahasanya dalam senang. bahasa Melayu Mudah. artinya mudah. Betul. Kalau senang dalam bahasa Indonesia itu adalah perasaan senang, perasaan happy. Contohnya gini. Oh, perasaan Alin, senang. macam mana ya nak selesaikan soalan ini? Terus aku jawab gini, senang je. Artinya betul. mudah aja gitu. Mudah Next yang aja. keempat itu ada Keempat. duduk. Duduk dalam bahasa Melayu itu artinya tinggal. Kalau dalam bahasa Indonesia, duduk itu adalah kegiatan kayak Oh, kamu kegiatan. lagi apa? Aku lagi duduk-duduk aja kayak gitu. Kalau di sini itu aku duduk-duduk aja. kamu duduk kat mana? Itu artinya kamu tinggal di mana gitu. Kamu duduk kat mana gitu. Kamu tinggal di mana. Next kata selanjutnya adalah percuma. Percuma dalam bahasa Melayu itu artinya gratis. Kalau dalam bahasa Indonesia percuma itu adalah sia-sia atau tidak ada gunanya. Sia-sia. Kata yang keenam itu ada kecemasan. Kalau dalam bahasa Melayu kecemasan itu artinya darurat.
Darurat, kalau betul. dalam bahasa Indonesia, arti kecemasan itu adalah perasaan cemas. kayak kekhawatiran, perasaan cemas. Kekhawatiran, Gitu. perasaan Kalau di cemas. sini itu kecemasan itu artinya darurat. Kalau di Indonesia kecemasan artinya perasaan cemas atau khawatir. Perasaan cemas, Seperti khawatir. seorang ibu yang menunggu anaknya belum pulang, kayak cemas menunggu anaknya belum pulang gitu, ada rasa khawatir. Next, kata selanjutnya adalah buntut. Jadi buntut dalam bahasa Melayu itu artinya pantat. Lain kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, buntut itu artinya ekor, kayak mau beli sup buntut, atau kalau di sini mau beli sup ekor gitu, mau beli sup ekor sapi. Mau beli sup ekor kambing. Jangan sebut buntut ya. Jangan sebut mau beli sup buntut. Jangan sebut kata-kata itu di sini. Nanti orang yang jual pasti bakal bingung, kok sup buntut itu apa gitu. Selanjutnya ada kata wayang. Dalam bahasa Melayu, wayang itu adalah bioskop atau film. Kalau dalam bahasa Indonesia atau arti dalam bahasa Indonesia, wayang itu adalah boneka tiruan atau boneka yang memerankan peran lain dalam sebuah drama atau sebuah pertunjukan tradisional. Next, selanjutnya yang ke-9 itu ada pusing. Kalau di sini itu dalam bahasa Melayu, pusing itu artinya putar balik. Atau patah balik. Ya, betul, benar. Kalau dalam bahasa Indonesia, pusing itu adalah sakit kepala gitu. Sakit pusing, aku lagi sakit kepala gitu. Kalau di sini aku lagi pusing, aku lagi sakit kepala. Pusing tuh Indonesia, bahasa Indonesia adalah pusing kepala, sakit kepala. Oke. Pusing. Contohnya gini, jangan lalu sana, lalunya sebelah sini, jadi kamu harus pusing balik gitu. Kamu harus putar balik gitu. Next, kata selanjutnya yang ke-10 itu adalah air kosong. Ini aku pernah ngalamin air kosong. Aku pernah mau pesen di kedai itu, mau pesen minum air putih. Air putih itu maksudnya apa? Dia nggak tahu, pelayannya itu nggak tahu. Air putih adanya air kosong. Jadi kalau mau beli air putih itu di sini sebutnya air kosong, bukan air putih. Betul. Kata selanjutnya itu ada kata jemput. Dalam bahasa Melayu, kata jemput itu adalah mengundang. Lain dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan jemput artinya dijemput gitu ya. Kalau di Indonesia kan contohnya gini, nanti kita janjian jam 4 ya, aku jemput deh di rumah kamu gitu. Aku jemput. Kalau di Melayu itu jemput artinya diundang atau mengundang. Next, kata selanjutnya itu ada kata banci. Dalam bahasa Melayu, kata banci itu adalah sensus penduduk. Tapi dalam bahasa Indonesia, banci itu adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Banci laki-laki seperti perempuan. Tapi kalau di sini banci itu adalah sensus penduduk. Jadi sensus artinya penduduk. Beda ya. Next, kata selanjutnya itu ada kata kemarin. Dalam bahasa Melayu, kemarin itu artinya 2 hari yang lalu. Dalam bahasa Indonesia, kemarin itu 1 hari yang lalu. Jadi ini lumayan membingungkan ya buat orang Indonesia yang baru datang ke Malaysia. Kalau di Indonesia itu kemarin itu 1 hari yang lalu, tapi kalau dalam bahasa Melayu kemarin itu 2 hari yang lalu. Kalau kemarin 2 hari yang lalu. Kemarin di sini itu sebutnya semalam. Semalam kamu habis pergi dari mana? Gitu. Semalam kamu habis pergi dari mana? Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kemarin kamu habis pergi dari mana gitu. Jadi mau nggak mau itu kita harus membiasakan buat bilang kata semalam daripada kemarin gitu. Kata selanjutnya itu adalah kata kakak. Kalau dalam bahasa Melayu, kakak itu hanya digunakan untuk perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kakak itu bisa digunakan untuk laki-laki juga perempuan. Jadi kalau di Malaysia, jangan panggil laki-laki itu kakak ya, panggilnya abang. Next, kata selanjutnya adalah seperti gampang. Gampang dalam bahasa Melayu itu artinya anak haram. Tapi dalam bahasa Indonesia, gampang adalah mudah. Jadi jangan sembarangan sebut kata-kata gampang di Malaysia ya. Kalau mau sebut mudah itu sebutnya senang. Jangan sebut gampang. Kata selanjutnya adalah cadar. Cadar dalam bahasa Melayu itu adalah spray sarung atau bantal. kurungan bantal. Kalau dalam bahasa Indonesia,
Cadar itu artinya penutup muka atau Penutup nikop itu. muka, Kalau di nikop. sini cadar artinya lain ya. Cadar artinya spray atau sarung bantal. Next, kata selanjutnya adalah pengacara. Pengacara dalam bahasa Melayu itu artinya pembawa acara Pembawa atau acara, MC betul. ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, pengacara itu adalah kuasa hukum atau kuasa orang yang hukum. membela di pengadilan. Next, yang ke-18 itu adalah kata main. Jadi dalam bahasa Melayu, main itu artinya hal negatif. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, main itu artinya bermain. Bermain badminton, bermain bola sepak gitu. Jadi kalau di Malaysia jangan sembarangan sebut kata main ya, karena kalau cuma kata main aja nggak dikasih kata-kata imbuhan itu artinya berbeda. Jangan, artinya guys. lebih ke hal negatif. Next, Iya, yang ke-19 ada kata kacau. Kacau dalam bahasa Melayu itu artinya dikocok, diaduk atau diratakan. Tapi dalam bahasa Indonesia kacau itu kayak apa Suasana menjadi kacau. Suasananya jadi kacau. Suasananya menjadi kacau gitu. Iya. Suasana Jadi, menjadi kacau. lain arti ya. Yang terakhir Baik. atau yang ke-20 itu ada kata getah. Kalau dalam bahasa Melayu, getah itu artinya karet. Karet. Tapi dalam bahasa Indonesia, getah itu adalah cairan yang keluar dari tumbuhan atau hewan yang bisa mengeras. Itu namanya getah. Tapi dalam bahasa Melayu, getah itu adalah karet. Kayak misalnya pakai glove getah, itu pakai glove karet, kayak gitu. Nah, itu tadi adalah 20 kata dalam bahasa Melayu yang pengucapannya sama dengan bahasa Indonesia, tapi memiliki arti yang berbeda. Jika teman-teman ada yang tahu atau ada kata yang lain yang belum aku sebutkan, bisa banget tulis di kolom komentar ya. Oke, siap. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa buat dukung channel aku dengan cara like, comment, share, atau subscribe biar aku semakin semangat buat kontennya. Bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke guys, nah sebentar tadi bareng dengan Uncle ya, kita melihat satu video yang sangat-sangat beredukasi ya, sangat mendidik, sangat-sangat menyudutkan kepada hal-hal yang sangat positif ya guys ya. Dimana kita dapat lihat ya, yaitu perbedaan bahasa Melayu Malaysia versus Indonesia. 20 ya kata dalam bahasa Melayu yang mempunyai pengucapan yang sama dengan bahasa Indonesia, tetapi memiliki arti yang jauh berbeda guys ya. Jadi itulah ya, satu orang bilang kata-kata yang telah pun kita pelajari ya, kita pun memahami, dan saatnya pada hari ini mudah-mudahan dengan adanya video ini guys ya, kita dapat memahami arti bagaimana pengucapan bahasa Melayu Malaysia dan juga pengucapan bahasa Indonesia. Ini bukan perbandingan guys ya, bukan sesekali kita membuat perbandingan ya, tetapi lebih kepada cenderung kita kepada ke arah yang lebih positif ya kan ya, supaya kita dapat sama-sama membuka minda untuk kita dapat memahami. Manalah tahu guys ya, kawan-kawan teman-teman Uncle yang berada di Indonesia, saatnya bila datang ke Malaysia, bolehlah orang bilang belajar dikit-dikit ya, supaya kita dapat memudahkan ya komunikasi kita, supaya kita dapat akrab ya, kita dapat berteman dan sebagainya. Sebab kayaknya tadi itu macam ada satu kata bahasa Melayu ya, apa yang dikatakan oleh Mbak Amalia ini, yaitu berkenaan tentang gampang ya. Jadi gampang tuh kalau di Malaysia tuh ada perkara hal-hal yang negatif, sepertinya kayaknya macam anak haram ya, kayak gitu ya. Tapi kalau di Sabah tuh saya rasa tidak ada yang membuat pengucapan yang mengatakan yang gampang, yang seperti kata yang dikatakan sebentar tadi lah. Sebab gampang tuh lebih kepada di sebelah Malaysia, yaitu di Semenanjung Malaysia. Tapi kalau di Sabah Malaysia ini, kalau penggunaan gampang tuh saya rasa nggak ada guys ya, nggak ada. Tapi kalau yang tadi itu pun memang betul lah. Tapi apapun itu hal yang boleh kita menyudutkan kepada perkara-perkara yang sangat-sangat positif lah bagi saya, kayak gitu ya. Sebab kalau di Sabah nih dengan di Sarawak nih, dia mempunyai perkataan bahasa Melayu baku penggunaan Sabah dan Sarawak guys. Jadi itulah ya, nampakkah dia punya perbedaan di situ, tetapi bukanlah perbandingan. Oke guys, jadi saya rasa mudah-mudahan perkara ini ataupun video ini membawa lebih makna kepada manfaat kepada kita semua. Kita lebih beredukasi, mendidik dan menyebarkan
hal-hal yang sangat-sangat positif guys. So guys, itu saja opini pendapat dari Uncle. Semoga ia bisa memberi banyak kata kebaikan dan sebagainya untuk sama-sama kita pelajari. Oke guys, itu saja. Kita akan bisa ketemu lagi guys di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang, Uncle mohon maaf. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.